depan, tempat penuh harapan. Sebelumnya, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, aku Dila Rasalia Amanda dari Manajemen IPB University Angkatan 58. Perkenalkan semuanya, aku Fairis Janalam A, mahasiswi Manajemen IPB University Angkatan 58. Nah, kita berdua ini adalah perwakilan podcaster dari kelompok 12. Anggota kelompok kami lainnya adalah Rizka Maulidia Usna, Azhara Welfinanda, dan Salsa Bilahana. Mereka ini nanti kerjanya di balik layar nih, karena nggak semua bisa masuk ke podcast kali ini ya. Nanti keramaian juga. Betul. Oke, jadi podcast kali ini kita mau bahas apa nih, Virus? Bahas apa ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas hal yang sangat bermanfaat buat penonton nih, khususnya Gen Z. Siapa nih yang termasuk ke dalam golongan Gen Z? Wah, pasti yang lagi nonton nih, saya gitu. Jadi kali ini kita mau membahas atau memberikan tips and trick bagi Gen Z dalam memulai berbisnis. Wah, bakal bermanfaat banget nih ya teman-teman, apalagi buat kalian yang tertarik dengan dunia bisnis. Karena di zaman sekarang nih udah mulai masuk ke era 5.0 atau 5.0 dan berbisnis itu bisa dilakukan oleh siapa saja, di tempatnya mau di mana aja dan waktunya kapan aja. Iya, berbisnis itu bisa dilakukan siapa saja, tetapi tetap ada rintangannya, ya nggak sih, Betul Virus? banget. Iya, maka dari itu kita mau memberikan tips and trick bagi Gen Z. Nah, betul. Menurut Hutami, Gen Z itu adalah orang-orang yang lahir tahun 1995 sampai 2010. Jadi kita berdua ini sebenarnya masuk Gen Z nggak sih? Masuk Oh, dong. masuk ya. Nah, mayoritas Gen Z ini atau Gen Z ini mayoritasnya melek teknologi karena mereka lahir di era teknologi yang terhubung dengan internet. Sebelum lanjut nih, era 5.0 atau 5.0. Sebenarnya apa sih dia? Takut teman-teman ada yang belum tahu, boleh dong Iya, dikasih boleh. Kita tahu. kasih tahu dulu ya. Jadi, intinya era 5.0 itu adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, itu dia. Jadi, era Society 5.0 kita apa-apa berbasis pada teknologi. Dan ternyata berbisnis tuh bisa dikatakan impian banyak anak muda loh. Selama tahun 2020 sampai 2021, yaitu pada masa COVID-19 nih virus, Hmm. itu sangat berdampak untuk masyarakat. Tak terkecuali untuk para generasi muda. Jadi kerasa banget waktu di tahun 2022 banyak masyarakat Indonesia memulai usaha sendiri dengan mengayuh pekerjaan saat ini dan mengambil lebih sedikit resiko. Tak hanya potensi penghasilan yang jelas, tapi juga perlu memikirkan biaya awal termasuk sumber dan besarannya serta dampak dari pandemi perlu menerapkan strategi yang matang untuk memulai usaha baru. Meskipun demikian, menurut Adam, memulai bisnis akan selalu datang dengan manfaat dan resikonya sendiri. Karena nggak mungkin kan ya virus kalau bisnis bakal lancar-lancar aja. Benar banget. Iya, oleh karena itu penting untuk menemukan jaringan dan dukungan yang baik serta dapat menyalurkan keahlian dan pengetahuan yang tepat guna membantu kita untuk memulai perjalanan kewirausahaan sambil belajar untuk mengurangi resiko-resikonya. So, dari sini kita pengen banget nih kalian semua para Gen Z untuk mencoba bisnis karena menurut konsultan bisnis Suhendro, Gen Z ini suka ragu-ragu kalau mau memulai bisnis, entah takut karena belum punya pengalaman atau ragu ketika membuat keputusan. Iya. Waduh, Waduh. Iya, betul. Aku sendiri pun kadang takut untuk memulai karena takut gagal nih, Dia. Padahal kalau belum mulai, kita nggak tahu ya hasilnya bakal seperti apa. Terus iya. dengan adanya pandemi COVID-19, kerasa banget ya, Dia, sekarang bisnis apa-apa online. Kita apa-apa beli barang juga online. Jarang banget kalau kita ke store ya. Kerasa nggak sih, Dia?
Kerasa banget dong. Sekarang tuh apa-apa serba online gak sih? Iya, benar banget. Dan dapat kita ketahui dari sini bahwa ada peluang besar bagi generasi ini untuk memulai suatu bisnis dengan kedekatannya terhadap teknologi, yaitu bisa memulai dari usaha kecil atau yang disebut juga dengan small business. Usaha kecil atau small business ini adalah suatu pergerakan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga atau substansi dengan tujuan untuk menciptakan barang atau jasa yang diperjualbelikan secara komersial. Oke, jadi kita itu bisa memulai bisnis dari yang kecil-kecil dulu aja. Nah, Betul. Jadi hal pertama yang harus diperhatikan untuk memulai bisnis, yang paling utama itu kita harus punya niat dulu. Betul nggak sih, Fairuz? betul banget. Betul. Setelah itu juga kita harus punya kemauan yang tinggi. Dan kita harus percaya kalau nggak ada yang instan. Fokus utama di awal bisnis perlu diingat bukan sebuah keuntungan, tapi kelangsungan bisnis itu sendiri agar dapat bertahan lama. Iya, tapi sebuah bisnis bisa sukses kalau kitanya sendiri akan sungguh-sungguh. Jadi buat kalian yang masih ragu dan takut untuk memulai bisnis, coba deh kalian nonton film The Billionaire untuk meningkatkan motivasi teman-teman dalam memulai bisnisnya. Benar banget. Terus nih, kalau kita gagal dalam melakukan bisnis, kegagalan itu dapat kita jadikan pelajaran, biar gak ngelakuin kesalahan atau kegagalan yang sama. Betul. Kalau gagal, jangan langsung nyerah. Kita harus belajar dari kegagalan tersebut untuk mengurangi resiko-resiko lainnya. Perlu diingat, tidak ada orang yang sukses tanpa melalui sebuah kegagalan. Betul nggak? Betul Iya banget, dong. Dil. Nah, selain itu, karena kita mau mulai berbisnis, kita juga harus disiplin gak sih? Iya dong. Dalam berbisnis, kesabaran dan kedisiplinan itu perlu banget. Kata lainnya, pelan-pelan tapi pasti. Wah, pelan-pelan tapi pasti ya, Iya teman-teman. dong. Dan jangan lupa untuk terus mengasah skill yang kita punya agar semakin hari kita dapat bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, benar banget. Sekarang tuh banyak ya pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Bisa dari pelatihan, webinar, buat ngasah skill kita tadi. Dan agar kita dapat mengetahui seluk-beluk dunia bisnis lebih dalam lagi. Wah, betul banget. Kalian, para kaum Gen Z nih, bisa banget cari info-infonya di media sosial teman-teman. Pasti banyak banget tuh. Tinggal di search. Bahkan di IPB sendiri banyak banget pelatihan mengenai bisnis dan kewirausahaan. Contohnya ada webinar and training Kavi. Udah dapet ilmu, dapet tambahan SKS juga loh. Wah, siapa yang gak mau Wah, udah dapet ilmu, dapet tambahan SKS, wah. bener banget nih. Aku mau banget dong ikut Wah, pelatihan iya. tadi. Harusnya kita daftar nggak Bener sih? banget, Dil. Ternyata selain kopi itu banyak banget. Kalian bisa cari ya teman-teman di dalam IPB. Nah, selain itu kalau di luar IPB juga banyak banget nih teman-teman pelatihan atau webinar. Selanjutnya, dalam berbisnis itu kita harus punya relasi yang luas. Ini kadang juga sering dilupain nih sama kaum Gen Z. Karena mereka lebih ngerasa mereka bisa berdiri sendiri seperti itu, Fai. Tapi relasi ini perlu diingat sangat penting untuk membantu dalam membangun bisnis. Karena dalam sebuah bisnis kita tidak mungkin berdiri sendiri. Relasi yang luas dapat bermanfaat bagi pembisnis, entah menjadi partner, jaringan, ataupun yang lainnya. Pasti akan bermanfaat banget untuk kedepannya. Tuh, jadi perluaslah relasi kalian ya teman-teman. Tingkatin juga kemampuan komunikasi biar kalian perbincangannya bisa lancar ya, Dil. Nah, selain itu dalam berbisnis kita juga harus buka mata lebar-lebar. Nah, buka mata lebar-lebar di sini bukan melotot ya. Iya dong, serem kalau kayak gitu. Aduh. Nah, maksudnya dari buka mata lebar-lebar ini yaitu kita mengikuti tren yang ada. Kita lebih melek dengan kabar atau tren terbaru nih. Nah, dari situ kita bisa nyari peluang untuk membesarkan bisnis kita. Dan juga di era Society 5.0 ini, kita tahu dong udah banyak banget platform digital yang tersedia. Nah, kita bisa memanfaatkan platform digital ini sebaik mungkin dalam bisnis kita nantinya.
Betul, di era Society 5.0 ini membuat masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya menggunakan teknologi atau inovasi sebelumnya yang sudah ada. Nah, platform digital adalah salah satu penyelesaian masalah dalam bentuk teknologi nih, Fai. Contohnya, kalau kita nggak mau ngeluarin biaya yang banyak untuk mempromosikan bisnis kita bisa loh mempromosikannya lewat media sosial kita pribadi. Kita harus membuat konten yang menarik agar akun kita itu ramai dan engagement kita tuh meningkat gitu, Dil. Iya, berdasarkan pengalaman pribadi aku dan beberapa teman-teman aku nih, Fai, sering juga loh beli barang karena lewat di FYP salah satu platform digital itu. Jadi kayak pokoknya kalau videonya tuh menarik dan keren, itu kan bakal menarik minat kita sebagai penglihat gitu kan ya. Jadi Benar. kita tidak memikirkan barang itu atau benda itu berguna atau tidak, yang penting beli Waduh, dulu. beli dulu aja Iya, ya. apalagi kalau sedang tren ya enggak. Jadi kita FOMO ya kalau kayak Iya, gitu. karena bagi Gen Z mengikuti tren itu sangat penting, Virus. Oh, oh, penting banget ya. Nah, teman-teman, dari tadi kita udah ngebahas beberapa tips and tricks dalam berbisnis bagi Gen Z di era Society 5.0. Yaitu yang pertama ada niat, lalu kemauan yang tinggi, dan kita juga harus punya rasa kepercayaan yang tinggi. Dan kita juga harus paham banget nih, kalau nggak ada sesuatu pun yang instan. Dan kita juga harus punya banyak relasi gitu. Dan kita juga harus melek matanya seperti yang Melek tadi Virus matanya. bilang. Benar banget nih teman-teman, karena fokus utama di awal bisnis itu bukan keuntungan, tapi kelangsungan bisnis itu sendiri. Jadi kalau gagal di awal, jangan mudah menyerah dan harus tetap berusaha. Kita juga jangan bosen dan jangan pernah lelah buat terus belajar dan mengasah skill kita. Dan juga memanfaatkan berbagai macam platform digital yang ada. BTW nih Dio, kita sebenarnya dari tadi setelah podcast ini tuh kita menggunakan mikrofon dari Shure MV7 dan headphone yang kamu pakai itu dan aku pakai itu dari Shure SRH 440 yang sangat membantu kelancaran pembuatan podcast ini. Nah, yang pertama itu ada mikrofon Shure MV7 ini sangat mudah digunakan dengan pilihan konektor yang fleksibel. Nah, MV7 ini juga dapat menghasilkan suara yang sangat bagus dan pengaturan volume dengan sistem touchpad yang ada di mic ini juga sangat membantu mengatur volume mic maupun headphone monitor. Nah, yang kedua itu ada headphone Shure SRH 440 sangat nyaman digunakan dengan desain earpad yang empuk dan driver 40 mm yang dapat menghasilkan suara yang bulat dan detail. Wah, wah keren banget ya Syur. Benar. Makasih banget, thanks to Syur karena udah mendukung kita untuk podcast kali ini. Jadi kita lebih nyaman nih. Oke, itu dia tips and tricks untuk Gen Z dalam memulai bisnis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. See you and goodbye.